Pemirsa Yapena TV, jumpa lagi bersama saya Guritno. Kali ini Yapena TV akan menghadirkan topik yang tidak kalah menariknya, yang sekitar 3 pekan ini berkeliaran di media pemberitaan dan media sosial, yaitu terkait dengan mafia migas. Dalam hal ini kasus mengenai dugaan korupsi tata kelola minyak yang ada di PT Pertamina Subholding dan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada kontrak dengan pihak Pertamina dengan subholdingnya. Yapena TV menghadirkan salah seorang narasumber yang memang memiliki concern terkait dengan kebijakan pembangunan, yaitu Bapak Maret Samuel Sweken. Dia adalah Ketua Umum JPKP. JPKP adalah kependekan dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Sudah hadir di studio. Apa kabar Pak Samuel? Alhamdulillah, puji Tuhan, Pak Guritno, sehat. Sehat. Tadi ke studio tidak ada kendala ya? Tidak ada, lancar. Lancar ya. Oke, terima kasih Pak Samuel. Ini langsung aja ya. Kita melihat ini hiruk pikuk di tata kelola terkait dengan migas. Dulu Bapak Jokowi ya, ketika awal dia memerintah, dia membubarkan Petral karena ada dugaan Petral itu sarangnya mafia. Nah, ini mengapa itu bisa tetap terjadi yang disebut mafia migas, dan ini di BUMN gitu, Pak Samuel? Kita paham Pak Samuel juga lama bekerja di EPC ya Pak ya, terkait dengan engineering, procurement, dan construction di luar negeri dan juga di tanah air, dan tentunya memahami terkait sama permigasan gitu Pak, atau perminyakan dan gas. Seperti apa? Ya. Ya, jadi memang sebenarnya kita patut bersyukur waktu pemerintahan Jokowi di periode awal itu tahun 2015 lewat kajian dan telaah yang benar-benar empiris dan komprehensif pada saat itu. Akhirnya Bapak Presiden Jokowi memutuskan untuk membubarkan Petral karena terbukti pada saat itu bahwa Petral ini menjadi kuda tunggangan para mafia-mafia percaloan minyak, baik itu proses impor maupun sebaliknya proses ekspor. Ya. Lalu dengan dibubarkannya Petral, harapan pemerintah pada saat itu supaya ya, bahan bakar minyak ini itu dikelola secara internal dan mandiri oleh Pertamina. Proses berjalan sebetulnya sudah sangat bagus, tetapi lagi-lagi sangat mengagetkan kita karena Petral yang dulunya orang-orangnya itu sudah teridentifikasi sebetulnya pada saat itu, namun tidak diproses lebih lanjut, ya, akhirnya bisa dengan menggurita pelan-pelan justru masuk kembali ke tubuh Pertamina dan lost control. Ya, ini kita sangat kaget seperti itu. Artinya apa? Di internal Pertamina kok bisa-bisanya ya, berinteraksi dan melakukan kerjasama lagi dengan orang-orang yang dulu sudah punya banyak masalah. Artinya pintu apa? Masuk kemudian membangun gurita mafianya nih. Silakan lagi lanjut. Ya. Karena kan begini, kalau kita bicara terkait dengan bisnis, siapa yang powerful, siapa yang intens komunikasinya, siapa yang lumayan progresif, siapa yang besar, tanda kutipnya, nah, kan tentu orang-orang yang sudah menjadi bagian dari pemain sejak awal sudah sangat-sangat expert. Tentu celah-celah dalam melakukan bidding dan segala macam itu, komunikasi dan segala macam itu, tentu mereka sudah bahasanya itu pakem, kan? Sehingga memang kompetitifnya itu ya mereka sendiri yang akhirnya jadi monopoli jadinya, kan gitu. Nah, itulah yang tidak terkontrol. Lalu kemudian kenapa bisa seperti itu? Ya karena oknum Pertamina. Tidak akan mungkin ada mafia sama dengan di pertanahan, kan?
Tidak mungkin ada mafia minyak kalau tidak melibatkan orang-orang di dalam internal Pertamina sendiri. Baik itu di tingkat atas, ya di holding, subholding, anak-anak perusahaan, bahkan cucu-cucu perusahaan, pasti ada yang terlibat. Karena mafia ini, kebijakannya ini kan sampai ke atas. Eksekutor, iya benar ada di bawah, di sub-subholding, anak-anak perusahaan dan segala macam. Tetapi final decision itu tetap oleh dia dapat approval dari direksi maupun persetujuan dari Dewan Komisaris. Oke, ini titik yang menarik sampai ke situ. Tapi kalau kita melihat Pertamina sendiri setelah kuburan Petrol itu melakukan semacam transformasi, jadi ke arah perbaikan. Kemudian kita melihat bahwa proses impor minyak dan ekspornya itu dalam rantai pasok yang terintegrasi di Pertamina gitu kan, yang disebut sama integrated supply chain gitu kan. Nah, ini kok tetap hal-hal itu sudah secara sistem sudah dibentuk secara bagus, tapi kita melihat ya, terus kemudian proses audit dan sebagainya juga sudah berjalan, tapi kok tetap aja masih pendeteksiannya itu lambat gitu. Itu apa? Ya, ini kita kalau Pak Guritno bertanya seperti ini nanti saya dimusuhin banyak orang. Ya. Karena saya akan bicara masalah regulasi. Ya. Dan regulasi ini nanti hubungannya dengan nyaman atau tidak nyamannya orang. Tapi tidak apa-apa, kita bicara mau memperbaiki bangsa. Kalau kita lihat peraturan yang regulasinya itu Kementerian BUMN, KBUMN yang peraturan di 7 dan 8 itu menegaskan di situ bahwa Kementerian BUMN punya kewenangan untuk mengangkat ya, direksi dan dewan komisaris BUMN, baik itu di induk maupun anak-anak perusahaan. Nah, kalimat ini menurut saya inilah yang menjadi bagian dari polemik yang luar biasa. Akhirnya domino efek terkait dengan peluang-peluang kepada siapa dan jenjang apa saja bisa melakukan. Jadi ya, masih terkait sama regulasi kalau begitu. Betul. Seperti apa? Ya betul. Nah, detailnya seperti ini. Karena tidak ada larangan di aturan itu yang mengatakan bahwa kalau sudah menjadi seorang direksi di tingkat holding tidak boleh menjadi seorang komisaris di subholding. Atau berikutnya kalau sudah menjadi direksi di anak perusahaan tidak boleh lagi menjadi direksi komisaris di cucu perusahaan dan seterusnya. Jadi berjenjang begitu ya? Iya, sehingga hari ini apa yang terjadi, dia sudah direksi, jadi komisaris lagi di anak perusahaan, jadi komisaris lagi di cucu perusahaan, sehingga ya siapa yang melakukan pengawasan terhadap siapa? Padahal fungsi komisaris diantaranya juga terkait sama pengawasan sama controlling gitu ya. Betul. Jadi memberikan arahan-arahan, pengawasan, peringatan-peringatan dan teguran dan sekutunya. Nah, siapa yang menegur? Kalau dilakukan seperti itu, seharusnya peraturan Kementerian BUMN 7 dan 8 ini direvisi dan diperketat saja. Tidak boleh seorang direksi ya di tingkat kepala di induk perusahaan itu menjadi komisaris di tingkat anak perusahaan. Gimana kan kemarin komisaris utama ya, mantan komisaris utama di PT Pertamina, Bapak Basuki Cahayapurnama ya, atau dia dipanggil dengan Pak Ahok, itu dimintai keterangannya sebagai saksi. Dia mengatakan bahwa apa yang dia ketahui itu baru kaki. Ini menggambarkan ternyata aksesibilitas seorang komisaris utama di induk ya, di holdingnya itu nggak sampai ke level subholding dan di bawah. Ini Pak Guritno, bukan tidak sampai, memang tidak diperbolehkan dan tidak memungkinkan. Kenapa? Makanya saya bilang tadi aturannya ini salah. Bagi saya aturannya ini salah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahok itu bagi saya itu memang luar biasa, dan itu yang saya ungkapkan selama ini. Make sense gitu ya. Make sense, itu yang disampaikan oleh Pak Ahok itu benar. Tidak memungkinkan seorang komisaris utama itu melakukan kontrol dan monitoring sampai ke anak-anak perusahaan. Kenapa? Di cucu-cucu perusahaan, di anak-anak perusahaan masing-masing punya manajemen, di subholding punya manajemen, cucu perusahaan punya komisaris, punya direksi. Di internal di cucu perusahaan atau di anak perusahaan, ya,
yang namanya itu direksi di tingkat paling tinggi, lalu kemudian dewan diawasi oleh dewan komisaris. Ini mereka sudah ada namanya itu sistem pengawasan internal, SPI. Ya, sistem pengawasan internal ini lalu kemudian ada lagi sistem pengawasan dari luar, yaitu dari ya KAP ya, kantor akuntan publik ya. Kantor akuntan publik untuk melakukan audit secara internal secara berkala, mungkin 1 tahun misalnya. Nah, laporan ini yang dari KAP maupun sistem internal pengawasan ini di tingkat anak dilaporkan ke dewan komisaris di tingkat anak, tidak dilaporkan ke dewan komisaris tingkat holding. Tidak dilapor misalnya ini komisaris anak perusahaan ini, ya hasilnya ini tidak dilaporkan ke Pak Ahok waktu itu misalnya. Jadi semua kalau sudah diverifikasi di bawah lembar kerja nasional oleh akuntan publik, komisarisnya sudah tanda tangan, ya LKP-nya semua sudah beres, ya berarti kan semua sudah beres di bawah. Bayangkan komite auditnya sudah jalan, SPI sistem pengawasan internalnya sudah jalan, lalu kemudian KAP yang kantor akuntan publik sudah juga mengaudit dan itu tidak ada temuan apa-apa. Loh, semua dibayar dengan mahal. Nah, sehingga pada proses inilah, jenjang ini, level ini, itu dinyatakan beres. Lalu naik, namanya dikonsolidasikan, report konsolidasi. Report konsolidasi lihat, ada. Biru juga ya? Iya, biru juga semuanya, nggak ada yang kuning, nggak ada yang merah. Naik lagi sampai ke holding. Loh, sangat bagus. Apalagi sudah dapat keuntungan perusahaan misalnya. Wah, di atas ini untuk verifikasi secara keseluruhan aman. Jadi Pak Ahok itu benar. Tidak mungkin tidak ada regulasi yang bisa memungkinkan untuk beliau itu sampai turun ke bawah dengan memeriksa lembar kerja. Nah, seperti itu. Inilah yang selama ini menurut saya banyak orang yang keliru. Komentator yang banyak mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan, wakil rakyat juga dan sebagainya, dan termasuk wakil rakyat dan siapapun yang merasa dirinya, saya ini Pak Guritno hampir 30 tahun saya di minyak dan IPC swasta di dalam maupun di luar negeri. Saya kadang saya mau diam aja terus bagaimana, tapi karena sekarang harus suara ya, saya sampaikan bahwa ini loh sesungguhnya yang terjadi. Dan sebetulnya Pak Guritno, kita jangan juga di kejaksaan ini kita terfokus hari ini hanya terkait dengan BBM, penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Traniaga dan segala macam. Yang ISG tadi itu, supply chains. Ada 2 sebetulnya sumber pokok masalah di Pertamina. Satu tadi terkait BBM yang triliunan, tetapi ada ribuan triliun duit di Pertamina sekarang ini dipertaruhkan, ya, terkait dengan tepat sasaran atau tidak. Fungsi Petral dibubarkan, lalu kemudian supaya ya percaloan perminyakan ini bisa hilang. Lalu kemudian pemerintah membuat proyek-proyek raksasa Pertamina, yaitu kilang dan segala macam. RDMP yang di Tuban dan sebagainya. Yang di Tuban sampai 113 triliun. Ya, yang RDMP Balikpapan misalnya itu sampai ya 67 sampai 70 triliun. Artinya itu belum tujuannya apa? Semuanya, ya? Tujuannya supaya impor minyak ini kita bisa berproduksi lebih besar, ya, minyak kita, supaya kita impornya itu bisa diminimalisir. Tapi apa yang terjadi? Apakah semua yang proyek-proyek dengan ratusan triliun, bahkan 1.100 triliun seluruh dari proyek-proyek LMP di seluruh Indonesia ini, termasuk Tuban yang sampai hari ini kita nggak tahu bagaimana prosesnya, seperti apa? Yang menjalankan itu siapa? Masa orang teriak lagi bahwa Pertamina lalu yang ditanya itu holding? Tanya dong kilang. Tanya siapa eksekutornya, EPC-nya siapa yang melakukan itu, yang menjalankan duit sampai ratusan triliun, ribuan triliun siapa? Kan bukan di holding. Ini anak-anak perusahaan. Nah, siapa direksinya? Siapa komisarisnya? Mana dewan pengawas, persatuan pengawas internalnya? Lalu kemudian itu sistem di KAP-nya siapa? Kalau semuanya baik-baik saja, ya tidak ada yang bisa ditemukan di atas gitu. Oke. Ini terkait pengawasan nih, setelah tadi Pak Samuel di poin terakhir menyebutkan perlunya yang disebut transparansi dan akuntabilitas, tapi juga proses pengawasannya. Nah, itu mekanisme atau sistem terbaik bayangannya kan seperti apa gitu. Ke depan itu kan kita perlu juga proses yang lebih preventif. Kalau kita ngomongin preventif, ya ini kan kita sudah bicara jangka panjang, ya.
tentu yang pertama kali harus dilakukan regulasi perbaiki, aturan yang tadi itu perbaiki. Hentikan semua praktek-praktek ya memberikan kewenangan jabatan-jabatan ya orang sudah menjadi ya direksi Double berjenjang begitu lalu ya? kemudian menjadi komisaris di bawah. Coba ini di mana keberadilan dan profesionalisme, termasuk potensi tadi konflik of interest dan kepentingan dalam melakukan kebijakan. Dia misalnya itu sudah jadi komisaris direktur utama misalnya 350 juta. Ya. Gajinya sebagai direktur utama, direktur Atau direktur BOD atau direktur ya? di BOD lah 350 juta. Di induk. Ya. Lalu kemudian Ditunjuk jadi komisaris. ditunjuk lagi jadi komisaris di anak. Ya. Di subholding bisa juga di anaknya. Gajinya ya? misalnya 150 juga sampai 200 juta. Kira-kira gimana? Sudah 500-an juta. Padahal sudah konflik of interest di situ, pengawasan tidak bisa berjalan dengan baik, jeruk makan jeruk dan segala macam. Itu sangat-sangat tidak profesional. Makanya saya bilang regulasi itu matikan, hentikan itu. Makanya tadi saya bilang Pak Guritno, kalau saya ngomong seperti ini, banyak orang marah sama saya. Kenapa? Kapling-kaplingnya mereka tertutup. Tapi apakah ada yang berani melakukan itu? Pemerintah, saya yakin Pak Presiden Prabowo sangat berani melakukan itu. Tapi pembisik-pembisik beliau, orang-orang yang memberikan pemahaman terhadap beliau terkait dengan konsep ini bisa menjelaskan secara baik kepada beliau atau tidak. Karena saya yakin kalau Pak Prabowo tahu ini, habis mereka itu. Dan menutupi Ya. peluang-peluang untuk juga terjadinya Dan fraud menutup ke depan peluang ya. untuk berikutnya. Nah, jadi preventifnya seperti itu Pak Guritno. Yang kedua, memang harus ada semacam ya rekrutmen yang turn around lah bahasanya kalau menurut saya. Jangan orang-orang yang di dalam Pertamina itu dirotasi di internal sesama kanjuru, tetapi sesekali ya ada juga kaum-kaum yang memang betul-betul profesional di bidang perminyakan ini, di PC dan seterusnya ini, yang betul-betul ya punya greget ya powerful dalam mengendalikan proyek. Karena begini, ini saya lihat di proyek-proyek BUMN ini, khususnya misalnya kayak macam di Pertamina, untuk mendeliver suatu proyek, Pak Guritno, Ya. bagi saya itu butuh 4 kata kunci. Ya, satu, good quality. Yang kedua itu di-deliver dengan safety. Ya. Dan yang ketiga itu di-deliver itu timely. Dan yang terakhir, yang keempat ini harusnya menjadi poin pertama, itu harus di-deliver itu under budget. Cost-nya harus dipikirkan untuk masing-masing section. Nah, hari ini orang dengan mudahnya misalnya, coba proyek Tuban misalnya, Ya. proyek RDMP misalnya, sejak tahun 2019 sampai 2025. Hari ini berarti kan sudah 6 tahun proyek ini tidak selesai. 6 tahun itu kos, ada alasan COVID dan segala macam. Saya juga mengerjakan proyek offshore itu di kondisi COVID. Selesai timely, tepat waktu. Kenapa? Karena bagi saya tidak tepat waktu berarti every single days itu cost-nya berapa? Kali 1000 orang satu hari dan seterusnya dan akumulasi. Sehingga proyek ini membengkak biayanya. Nah, kalau orang tidak bisa mendeliver proyek dengan 4 posisi ini, pecat. Jadi Berarti sebetulnya dia nggak mampu. Siapa project manajernya, siapa pimpronya, siapa direkturnya, siapa komisarisnya, pecat. Ini orang yang tidak layak bekerja di Pertamina. Ini tidak layak kerja di BUMN karena dia akan merugikan negara. Buat apa memelihara orang yang tidak capable? Buat apa orang yang tidak bisa konsisten bahwa ini proyek ini tidak bisa dia deliver dengan baik? Fungsi utama dari seorang project manager, dari direksi, ya, dari eksekutor ini, ya adalah untuk meyakinkan bahwa proyek itu bisa dideliver dengan baik. Lah sekarang tidak dideliver dengan baik, berarti fungsi utamanya dia dibayar mahal, dia tidak bisa kerjakan. Pecat dong. ini terkait sama pengawasan itu ya, sama controlling ya. Lah Ya. iya, semuanya harus dilakukan seperti itu. Kalau Pertamina konsisten saja dan seperti ini saya yakin Pertamina akan baik. Jadi preventifnya harus melalui pengawasan yang ketat dan orang yang mempunyai pengetahuan global knowledge terkait dengan hulu hilir Pertamina ini. Kalau dia nggak punya pengetahuan, misalnya ini dari tadi project ya, mulai dari pas engineering, lalu kemudian procurement, construction, installation, lalu kemudian testing, pre-commissioning, commissioning sampai dia startup. Kalau dia nggak punya pemahaman ini, jangan angkat dia jadi project manager. Jangan angkat dia jadi pimpro. Kenapa?
dia akan menghancurkan proyek dan tidak akan mendeliver proyek dengan tepat waktu. Oke, tadi sekarang kan kalau kita melihat dengan kasus yang sekarang ini itu udah artinya negara mengalami kerugian gitu. Terkait sama kita melihat selama ini kita mengenai perampasan aset di koruptor itu seperti apa? Perampasan aset ini kalau tidak cepat dijalankan Pak Guritno ya, khususnya di tubuh Pertamina, maka dengan seenaknya, dengan mudahnya ya para pelaku-pelaku koruptor ini, ya korupsi ini itu akan melakukan lagi permasalahan yang sama, mengulang kembali ini perilaku-perilaku yang ini. Nah, ke depan seperti apa supaya di perusahaan-perusahaan BUMN itu membeli ruang terhadap whistleblowing system ini? Ya, setiap perusahaan sebetulnya sudah ada loket-loket aduan dan segala macam sudah. Tetapi Pak Guritno, saya mau sampaikan bahwa kalau semuanya sudah menikmati zona nyamannya itu, maka itu sampai kapanpun itu tidak akan terjadi. Yang bermasalah, yang bisa terungkap itu kalau misalnya orang yang awalnya itu bagian dari geng, kepentingannya sama, melakukan hal bersama-sama, lalu kemudian bagi-baginya itu sudah mulai nggak adil, ya, tersingkir atau apa sebagainya, atau bahkan disingkirkan dan segala macam, mulai ada yang bersuara, bunyi, ada board kokok lah mereka ini. Tapi sebenarnya ini bagian dari masalah besar juga. Tapi apakah itu perlu kita apresiasi? Perlu kita apresiasi. Toh di penghujung dia bisa membuka kasus ini kok. Nah, misalnya sekarang bergulir di Kejaksaan Agung. Saya ulang tadi, ini hanya ngomongin BBM, masalah impor dan segala macam, masalah cloning, masalah dioplos dan segala macam. Bukan hanya itu Pak Guritno. Yang saya bilang proyek-proyek gede tadi, Tuban, proyek RDP, semua proyek-proyek di kilang ini udah. Ini triliunan, ribuan triliun. Panggil semua itu. Ini yang kan mesti disoroti begitu ya? Loh iya, itu tadi kecil Pak. Ini ribuan triliun. Makanya saya bilang ini kacau sekali nih. Nah, konsep yang tadi kewenangan ya Kementerian BUMN untuk Dewan Komisaris, lalu kemudian itu sudah sangat bagus, tetapi harus ditambah kalimat kalau dia sudah jadi direksi, tidak boleh lagi jadi komisaris di anak-anak perusahaan. Kunci itu supaya konflik of interest itu hilang. Ini baru namanya terobosan. Tapi saya ngomong begini, ya orang banyak bilang ini gila, ini Maret ini. Saya sendiri seorang komisaris, jangan-jangan punya kepentingan juga. Saya tidak bisa. Saya komisaris independen, saya konsisten. Saya mau menyelamatkan duit negara dan saya sebagai seorang profesional di bidang perminyakan tidak akan saya lakukan itu. Saya konsisten. Kemarin saya ketemu dengan Pak Wapres dan segala macam. Saya sampaikan terkait dengan apa yang saya pahami, ya kontribusi saya terhadap negara ini, komitmen saya terkait dengan pemerintahan ini. Oke, terima kasih Pak Samuel udah hadir di studio Yapena TV. Beliau adalah Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Dan pemirsa Yapena TV, demikian bincang-bincang Yapena TV dengan Bapak Maret Samuel Sweken, Ketua Umum JPKP. Dan kita akan kembali dengan topik-topik yang tidak kalah menarik untuk memberikan semacam pencerahan kepada pengambil kebijakan, politisi, dan terutama insight-insight yang memang menjadikan negeri ini menjadi lebih baik. Sampai jumpa.